Halo semuanya, gua Kijul. Selamat datang di obrolan pulang kerja. Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya serikat pekerja? Balik lagi sama gue Kijul. Dan juga hari ini gue mau bahas-bahas mengenai hal-hal yang penuh dengan cinta. Oke, hari ini gue kedatangan temen gue lagi ya, sekaligus bintang tamu. Gue mau ngobrol bahas tentang romansa ketika di tempat kerja. Oke. Please welcome Hikari Gutomo. Hai, selamat sore. Sehat Pak Hikari? Alhamdulillah sehat Kijul. Arigatou gozaimasu. Arigatou. Namanya Pak Hikari banyak sering dibilang orang Jepang ya kan? Tadi dulu ini gue ke kamera yang mana? Lu lihat gua aja, Bro. Gua biasa ya. Iya, kalem aja. Brengsek banget ya, kagak di-brief. Iya, gimana Kijul? Iya. Ayo Jul. Gua mah cuma mau ngobrol-ngobrol doang. Oke. Terus tadi kan temanya tentang cinta. Kalau gue seneng banget kalau udah bahas-bahas cinta tuh udah penuhnya dengan senyuman, tidak ada perkeluhan kayak gitu kan. Nah, alasan gue mau mengundang lu ke sini adalah konon katanya. Apa tuh? Apaan tuh? Lu kan udah nikah kan? Udah. Udah nikah. Udah berapa tahun sih pernikahan? Kalau nikah jalan sekitar 15 bulan lah. 15 bulan. Jarang orang yang paling bulan, tahun, 2 tahun. Setahun setengah lah, kurang Setengah dikit. ya, 15 bulan. Katanya lu ketemunya itu di di tempat kerja. Itu gue suka banget tuh kayak cerita-cerita awal mulanya. Kok bisa gitu. Kalau gini, kalau gue orangnya nggak yang kayaknya kalau di tempat kerja nanti nikah sama orang yang di tempat kerja juga, ya ntar gue obrolannya nggak ada deh di rumah. Kayak gitu. Kata siapa tuh? Gue ketemunya di tempat kerja. Enggak, kata lu gitu. Harusnya gue pengen ngundangnya bini lu sih, biar ada bini lu gitu. Jadi gue pengen ada di sosok ada Dilannya, ada Milianya gitu. Siapa tahu ada Ancika. Gak ada kan ya? Gak ada lah. Nggak ada. Nah, gue pengen tahu kan lu ceritanya kok bisa gitu lu melihat bini lu di tempat kerja dan sampai sekarang. Iya. Boleh gak ceritain? Gue kepo banget gue. Jadi awalnya itu sekitar tahun 2016 atau 2017 lah, gue lupa lah. Pokoknya gue ketemu di salah satu tempat gue kerja. Itu di kontrak kedua gue kerja ada tuh. Ya. Jadi posisinya itu perusahaan gue lagi ngadain yang namanya MCU. Ya. Jadi medical check up rutin lah. Setiap PT biasanya per tahun tuh ada. Terus? Nah, kebetulan petugasnya tuh salah satunya tuh dia. Iya. Dia tuh jadi salah satu petugas medical check up itu. Dia salah satu petugas yang ngambil darah. Iya, jadi dia nggak tahu ya sengaja apa nggak sengaja. Jadi dia ngambil darah gue. Terus ngambil hati gue juga dong. Gitu. Ya, tapi gue tuh nggak yang apa sih namanya ya, nggak yang nandain dia tuh oh ini cewek nih kayak gini nih gitu. Gue nggak tahu tuh gitu. Karena awalnya tuh gue nggak tahu tuh mukanya kayak apa, karena posisinya dia pakai masker ya, ketutup, pakai topeng, pakai apa namanya, baju lab gitulah. Baju lab gitu. Yang gitu. Ranger putih. Iya. Ya, Ranger putih. Terus gue cuman ngeliat dia ketutupan masker lah. Pokoknya gue ngeliat alisnya doang kok. Kata gue alisnya rapi banget kata gue gitu. Oh ya, lu kan suka rapi-rapi ya? Iya. Gitu. Jadi gue kayak keinget aja dulu. Kok ada cewek nih di perusahaan pas MCU tuh alisnya rapi gitu. Cuman itu ya sekelebat menghilang aja sih. Nah, jadi
nerusnya tuh gara-gara biasalah namanya satu departemen kan batangan semua nih, Iya, cowok semua cowok nih. semua. Iya, kalau ada cewek satu kan nongolnya kan rame nih ya. Direbutin Gitu. lah, diliatin, iya. diomongin. Terus? Nah jadi kebetulan anak-anak satu departemen gue tuh ada yang tetangganya dia, gitu. Jadi ya udah selama seminggu 2 minggu tuh temen gue itu ngebahas dia mulu tuh sama anak-anak yang lain gitu. Guanya mah masih cuek aja gitu karena nggak kepikiran tuh gitu bahwa Lo nggak kepikiran bahwa mau ngedeketin pun gue nggak kepikiran gitu. Ya udah selama seminggu 2 minggu anak-anak tuh ngomongin dia mulu kan, gue lama-lama jadi kayak penasaran juga ini gimana sih mukanya kayak apa gitu kan. Jadi ya udah pas gue cuman sekedar denger namanya doang gitu, gue langsung searching di Instagram gitu. Oh, lo berarti tipikal orang yang pergerakan bawah tanah gue. Iya. Instagram ya. Gitu. Terus. Ya udah gue pergerakan bawah tanah gue cari namanya, kebetulan gue udah denger, terus gue lihat ada tuh ketemu, kebetulan nongol paling atas pas gue cari namanya. Cuman kan karena gue nggak tahu mukanya kayak apa ya. Berarti lu telekin, lu zoom, iya, alisnya yang sama nih. Gue nandain juga dulu kata gue gitu kan. Pas gue lihat di foto profil Instagramnya tuh, di foto-foto Instagramnya, gue ngeliat ada kesamaan sama dia pakai Just Lab. Oh, ada di-upload sama dia gitu. Ya udah gue pikir itu dia kali gitu. Terus lu modusnya lu kayak nyuntik gue tahu gitu. gitu gak? Terus gue yang modusnya ya gitu sih, gue bilang cewek fallback dong gitu kan biasa. Iya. Gue yang tadi ini nih diambil darah sama lu gitu gue. Oh, lu bilang? Iya, gue bilang. Terus dia masih inget nggak? Gue gituin kan ya. Banyak kali bos yang gue ambilin darah. Iya, dia balasnya juga gitu kan. Dia balas yang mana ya kata dia gitu. Banyak kali yang tadi diambil darah gitu kan. Nah waktu itu pas di ruangan ngambil darah tuh ada 2 petugas. Dia di sebelah kiri, yang satu sebelah kanan gitu. Gue awalnya nggak diambil darah sama dia pas MCU itu. Lah kok bisa jadi sama dia? Iya, cuman gara-gara gue ngeliat, kok yang satu agak bening nih gitu kan. Padahal cuma lihat dari alisnya doang kan. Gue akhirnya geser ke dia gitu. Oh jadi misalnya kalau ada antrian yang di sini lu. Iya, gue mepet-mepet lah. bisa tuh. Gitu. Terus dari situ? Ya udah awalnya DM-DM-an doang gitu. Cuman mungkin karena asing kali ya. Dia juga salah satu tipikal perempuan yang nggak langsung akrab lah, nggak welcome kalau memang kita juga bukan ada dari circle teman-temannya dia juga gitu. Iya, maksudnya kalau untuk buat stranger dia lebih mudah ya. Respons adanya. Iya, betul. Terus. Nah, jadi berarti lu perjuangan dong. Iya, gua ngedeketinnya juga ya salah satu perjuangan sih. Bener-bener berjuang sih gitu. Terus gimana? Awalnya gua di fallback pun gara-gara satu doang nih temen gua yang ada di circle pertemanan IG-nya dia tuh. Oh, jadi itu alasan dia fallback gua. Oh, karena masih ada mutual lah. Iya, masih ada mutual temen gua gitu. Padahal itu juga bukan temen sekolah, bukan temen rumah, cuman temen kenal olahraga bareng doang. Kebetulan gua follow-followan IG-nya gitu. Oh, lu follow-followan sama temen lu yang itu. Iya. Dia follow dia juga sama yang itu, padahal bukan temen yang deket-deket banget juga enggak? Iya, gitu. Oke, lu bilang makasih sama temen lu itu. Udah belum? Belum. Bilang makasih nggak apa-apa. Nah, si temen gua yang temennya dia juga itu kaget pas gua kenal deket bahkan jadian sampai nikah sama bini gua tuh, karena awalnya si temen gue yang ini juga suka sama bini gue gitu. Iya, ngedeketin juga gitu. Tapi emang rezeki lu. Iya gitu. Juga lebih bagus lu berarti kan. Iya. Nah, jadi pas selama udah follow-followan di IG, ya udah gue pendekatannya via DM dong. Iya, terus? Gitu. Nah, gue usaha mau kenal lebih deket setiap hari gitu kan. Gue minta kontak WA-nya nggak dikasih karena menurut dia kontak WA tuh privacy. Pengennya orang-orang terdekat, orang yang dikenal sama dunia kerja. Oh. Gitu. Nah, tapi apa sih yang paling lu mau buat tertarik banget lah gitu? Karena mungkin itu tadi ya, dia lebih enggak juga sih. Karena yang membuat gue tertarik tuh emang gue kayak nyari circle, pengen punya pasangan yang keluar dari circle Cibinong lah, kebetulan gue tinggal di Cibinong kan. Iya benar. Gitu, gue nyari yang keluar lah gitu. Biar tidak ada gosip-gosip seru. Betul sekali. Gitu. Karena gosip-gosip seru di Cibinong sangat seru.
Makanya gue mau keluar kandang nih, gue nyari yang beda lah gitu. Salah satu alasannya sih itu gitu. Nah itu kan pendekatan versi gue nih, karena yang berjuang mendekati dia juga kan bukan gue doang nih. Iyalah. Dari anak-anak yang lain tuh juga ada. Bahkan yang emang udah komunikasi dari BBM iya, dari WhatsApp iya gitu. Dari zaman BBM berarti masih udah berkomunikasi. Udah gitu. Dan kamulah juaranya. Jadi ya biasalah anak-anak pabrik lah, anak-anak kantor gitu kan. Oh, dia cecepap juga. Enggak, apa namanya? Jadi kan Apa sih kalau dia? kita kan kalau itu kan dulu-duluan nih ngajak jalan gitu kan ya. Nah, jadi barengan tuh 3 orang yang ngajak jalan, salah satunya gua sama 2 teman gua nih. Nah, 2 teman gua ngajak jalannya biasa banget nih ibaratnya. Menurut gua mah cuman ke mall doang, nonton bioskop. Biasa itu mah. Ngajakin nonton film doang Masih gitu kan. apa bioskopnya di A lagi. Iya, tahu lah gitu. Nah, sedangkan gua ngajaknya yang ke alam-alam gitu. Oh, lu ke alam-alam. Gue lebih suka main-main ke alam kan. Kemana tuh? Berarti lu ngajak jalan first date. Iya, jadi pertama kali gua ngajak jalan habis gajian tuh tanggal 25. Iya. Jadi di antara 3 itu yang berhasil. Sekarang tanggal 5 gajian lu ya? Iya, ini kan di perusahaan yang baru. Dulu. Gitu. Nah, gua ngajak jalan tuh ke Cianjur. Jauh lu lah. Iya, jauh. Gue sengaja biar lama di perjalanan, biar kenal ngobrolnya lebih lama gitu kan. Ya salah satu trik aja lah gitu kan. Bener. Terus? Gue ajak ke Cianjur, ke Gunung Padang, ke situs Gunung Padang. Ya, tahu gua. Ya udah. Nah, terus? Cuman awalnya jalan tuh dia pesen, jangan bilang anak-anak yang lain ya, nggak enak kata dia gitu. Menjaga hati. Sebegitu menjaga hatinya. Nah, lu denger kayak orang gitu lain gitu kan. Lu mendengarnya gimana? Kalau gue sih di posisi gue kayak emang jaga hati orang lain lu kok mau gue kaliin gitu jalan. Ya gue kayak, Tapi kalau pandang lu pasti beda. ya terpesona aja sih, kok ada nih wanita selugu ini gitu. Gue sih mikirnya gitu kan. Biasanya kan ceweknya kan diajak sono sini kan oke-oke aja. Benar. Iya. Terus apa yang bikin bedanya sama yang lain lah, mungkin dari perjalanan your love journey. Yes. Your love jadi apa? Iya. Yang menurut gue bikin beda dia sama perempuan-perempuan yang sebelumnya pernah gue temui. Asik. Ya menurut gue sih. Siapa itu kalau boleh disebut? Skip. Anjir. Oh enggak ya udah enggak usah. Ya itu udah lalu, udah tutup buku lah. Iya, benar. Yang Beda apa? bikin beda tuh dia anak rumahan sih satu. Terus pekerja keras, sayang keluarga sih kalau dari sekedar obrolan awal. Yang kelihatan sih itu sama ya penampilan sih. Gitu. Penampilannya yang bikin lo tertarik juga. Iya. Terus apa lagi yang lo bikin tertarik? Yang bikin tertarik ya dari segi obrolan sama umurnya dia tuh nggak sinkron lah. Dalam artian Dewasa. umurnya masih muda tapi pola pikirnya dewasa banget gitu. Ya, Ya jadi plus ya. nyambung di situ sih gitu. Jadinya nyaman. Nah, terus dalam perjuangan lu nih, perjuangan merebut hatinya dia gitu kan, pasti ada tantangan baik dari dalam dan di luar gitu maksudnya kan. Nah, ada tantangannya yang kayak serasanya sulit buat dapetin dia. Ada nggak? Pasti ada lah menurut gua. Buat gue sih ya sulitnya karena dari awal itu tadi ya, karena gue dari yang stranger gitu kan, dari bukan yang circle-nya dia juga kan kaget lah ibaratnya kenapa gue bisa ibaratnya sampai mau deketin dia. Bahkan dari yang pas jalan awal itu pun yang gue ajak ke Cianjur itu tuh ya karena dia kan berpenampilan syar'i ya, awalnya gue kenal ya. Nah dia tuh dari gue bonceng naik motornya aja tuh duduknya di ujung jauh gitu. Banget begini. Iya. Kayak orang-orangan GTA ambil senjata. Iya. Duduknya di ujung. Ya gue sebagai driver gitu yang bawa motor kan ngerasa ya kok duduknya jauh banget kayak di besi gitu kan di belakang. Terus di tengah tuh masih kosong sama dia apa namanya masih dikasih tas gitu buat pembatas gitu kan. Ya. Iya. Nah, terus yang kalau sekarang yang apa namanya yang ngebuat gua agak kaget juga dia cerita pas sampai tempat tujuan tuh. Gimana gitu kan ya. Aku di tas bawa ini loh apa namanya?
Enggak, bawa kayak bukan senjata tajam sih ya, dia bawa kayak alat buat menjaga diri gitu. Seriusan lu? Iya, karena kan ya itu mungkin dia dia kan Gua- ranger gitu kan. Gua rasa pas lagi di Ya itu tadi karena gua perjalanan bintang 3 aja. iya, dia karena mungkin kenal gua kan ya itu tadi asing Iya, ya. asing. Asing terus langsung gua bawa jauh kan. Gitu. Dia bawa ya mungkin kayak air cabai atau gimana, takutnya gua tuh nakal atau gimana gitu kan. Kayak ini nih, Pas di kayak perjalanan mungkin diturunin jauh atau gimana gitu kan. kayak semprotan bubuk merica. Ya entahlah, dia cuma cerita ini dia bawa ngebawa gituan. sesuatu gitu. Ah. Itu selama perjalanan dari Depok menuju ke Gunung Padang Cianjur itu. Pasti Itu gue awal jalan tuh kayak pasti, gitu. Pasti gue yakin sih lu di perjalanan lu kayak tutup kaca helm, takut disemprot. Jaga-jaga nih, lu mata gue. Nih. Lebih serem nih, tapi bagus sih ya untuk menjaga Iya. diri sih. Iya. Untuk perempuan perempuan kalau misalnya mau ketemu stranger, menurut gua nggak masalah juga bobo gitu kan. Perlu sih itu. Perlu. Dia kayak aware gitu sama dirinya Iya, sendiri. betul. Lebih ke sana. Terus lu nih kan memperjuangkannya agak sulit lah ya pasti. Iya. Agak sulit kan ya. Nah, tapi lebih mudah mana nih? Pas lagi memperjuangkan perempuannya pas lagi sekolah, pas lagi SMA lah. SMA kan lau namanya gitu kan. Terus lebih mana gitu? Lebih susahnya lebih pas lagi SMA, lagi sekolah atau pas mengejar bini lu ini? Kalau dari segi perjuangan sih jelas lebih sulit ngejar yang setelah lulus dari sekolah ya. Kenapa tuh? Karena mungkin wanita yang lulus dari sekolah kan lebih apa ya? Lebih realistis. Lebih realistis lah gitu ngelihat laki-laki mungkin dari saran orang tuanya juga apa yang harus satu suku apa enggak, yang agamanya harus mungkin seia sekata. Nggak cuma sekedar cinta-cinta. Iya. Lu ganteng deh. Betul. Lu cakep dah. Betul. Nggak Kalau kayak gitu SMA kan ya elah beliin es teh doang juga mau kan. Iya, aku sama Promah juga jalan. Pop es, Vanilla Blue ya. Oh, iya. Lu suka Pop es Vanilla Blue? Enggak. Sukanya Grab. Oh, yang Grab. Anggur-anggur. Oh, yang anggur ada. Weh, anggur nih gue. Yoi. Ini kan Pop es anggur. Gitu sih kalau dari gua paling. Tapi lu tadi kan mau ke Gunung Padang tuh. Kenapa lu memilih ke gunung gitu daripada ke mall ya? Gue tahu sih mainstream mungkin ke mall, salah satu alasannya. Tapi ada alasan lebih lain nggak gitu? Kenapa gue bawa ke Gunung Padang sih? Tadi salah satunya itu sih biar ngobrolnya lebih lama. Perjalanan jauh di ya? perjalanan jauh gitu. Sama gue kan anaknya nggak terlalu punya banyak main kemana-kemana juga ya buat ngajak cewek. Nah kebetulan sebelumnya tuh gue pernah ke Gunung Padang sama teman-teman gue sama bocah rumah. Oh, terus jadi gue ada destinasi nih buat kalau ngajak cewek, gue ajak aja ke sono gitu. Kenapa nggak nanya gua? Jul, mana nih enaknya gitu harusnya. Chat aja chat. Kan chat aja chat gitu ya. Jadi lebih milih ke gunung daripada Ke mall. Ke mall. Lebih perjalanannya jauh. Iya. Tapi kan lu bisa juga kalau ke mall kayak mall di Bandung. Ya bisa juga sih. juga kan jauh juga kalau nyari perjalanan. Tapi lebih pengen ke alam-alam. Ya. Supaya lebih deket aja sama alam. Iya. Sama dia juga. Sama dia juga benar. Tapi emang gue pun kalau misalnya deketin perempuan, gue suka juga sih di perjalanan. Kayak gini, nggak tahu ya ini manis apa enggak ya? Ya, gimana? Ya mungkin cewek gue tahu, mungkin ini nggak tahu dilihat apa enggak sama dia. Iya. Cuma kalau misalnya dulu pas PDKT, kalau misalnya PDKT apa gimana? Misalnya rumah dia itu ada di Citayam. Iya. Yang rumah- macet banget itu ya? Iya parah gitu. Rumah ada di Citayam. Terus lu tahu jalan Bambu Kuning kan? Ya. Nah, jalan Bambu Kuning. Nah dia tuh masuk salah satu gang. Gang Noble. Iya. Ada nama Gang Noble. Gua bisa aja sebenarnya langsung muter. Tapi gua nggak milih itu. Jadi gue lebih ke jalannya tuh jauh dulu. Jalan jauh. Muter. Kadang-kadang gue tembel lagi dah gitu. Muter-muter sambil ngobrol. Iya. Baru pulang ke rumahnya. Nah, gue inget banget tuh. Temen sekolah gue dulu juga ada yang kayak gitu tuh. Dulu ada temen gue juga kayak gitu. Iya, jadi sekolahnya Cibinong nih, rumahnya Cilangkap nih, gitu kan ya.
Aneh banget. Dia pacaran tuh satu sekolahan kan. Kalau balik gue kadang suka lihat tuh, kadang rumahnya ibaratnya ya 10 menit sampai lah gitu kan. Nah ini mah muter dulu ya. Sampai sama tuh muter dulu dari sekolahan tuh muter dulu ke Bekang. Ibaratnya ke Pemda. Terus bisa kemana-mana muter-muter ke jalan-jalan. Gitu dah. Kadang bahkan papasan sama temennya nggak sadar nih. Ngontrak dah dunia milik berdua. Ya, seru banget. Ingat banget gue naik Mio putih dulu. Naik Mio putih? Motor, iya. Gua apa ya? Lah jangan-jangan ya. Ada ya? Ada pokoknya nanti gue undang tuh temen Ada gue dah. yang Pokoknya ada dah. semoga gue inget buat dia cerita begitu. Iya dah. Harus lundang tuh kayaknya tuh. Harus gue undang. Ya lama juga tuh dulu punya hubungan sama ceweknya tuh. Berapa tahun sih? Nggak tahu Gue gua. juga tahu. nggak ngerti Gue gua. tahu sih kayaknya yang lu omongin siapa. Iya. Terus Ya, tau lah anak Cibidong pasti tahu lah. berapa sih? Berapa? Kan ini lagi bahas Gila, nyicil rumah bos KPR. Lama bener. Tapi banyak banget tau. Gue suka banget teman-teman sama kita yang dari pacarannya, dari SMA sampai bisa finish ke nikah. Menurut gue luar biasa sih. Tapi lu pernah kan satu sekolah sama gue ya? Iya. Iya nggak sih? Iya ya. Iya. Nah tapi ini nggak pas lagi SMA gue kayak nggak tahu deh pacar lu satu SMA nggak ada kan? Ada sih. Emang ada ya? Ada. Gue nggak tahu ya. ada om. Ada ya? Ente tahu? Tahu om. Aduh, kok saya nggak tahu ya? Aduh. Ada Jul, ada. Ya cuman mungkin waktunya sekolah ya sekolah. Waktunya bener ya. pulang ya mungkin ya sekedar nganter aja sih. Saya tahu semua om. Oh, tahu semua. Tapi katanya lu musuhan ya? Nah, kalau gua nggak bisa tuh yang namanya kayak lu. Misalnya mungkin lu cari tempat yang cari pacar yang tadi kan udah klarifikasi tuh, lu nggak masuk circle. Iya. Terus pengen yang jauh lah. Entah kenapa, kalau gue Iya. berbalik mungkin. Berbaliknya gini. Kebalikannya. Kebalikannya gini. Mau nyari di tempat yang jauh circle sulit. Ketemunya sama yang ada tahu aja gitu, dia tahu circle gue tahu circle dia, Iya. kayak gitu. Nah terus satu lagi yang gue paling blacklist adalah hindari. Gue nggak mau sih kayak apa punya hubungan sama yang satu tempat kerja. Kenapa tuh? Nggak tahu dari SMA pun gitu, gue nggak pernah punya hubungan satu sekolah kecuali SMP ya, terakhir SMP. Iya. Nah kayak apa ya, kayak nggak bebas aja, dan takutnya obrolannya tuh sampai rumah yang ngobrolin itu lagi. Semua dibahas tuh yang udah keseharian tuh. Iya, dan lu misalnya jelek di pekerjaan lu, terus bini lu tahu, menurut gua nggak etis, kayak Jadi kebawa kemana-mana ya. bawa kemana-mana gitu. Lebih baik. Dan juga ceritanya, misalnya gua pacaran juga sama satu tempat kerjaan gua, Iya. terus ngomong ini itu lagi, terus gosipnya itu lagi kan, jadi nggak seru. Ya jadi nggak berkembang aja obrolannya ya. Nggak ada isinya lah ya. Nggak ada isinya, dan pasti bosen sih menurut gue. Lu kayak nggak ada kangennya gitu, ntar di sekolah ketemu lagi, misalnya kayak gitu kan nggak mau. Iya. Nah terus apa namanya, lu jalan pertama sama mereka lagi jalan pertama sama maaf ya bininya, bukan mereka itu maksudnya satu orang. Maaf ya bang. Terjedit ya. Pikrop. Lah lu pas jalan sama dia, kesan pertama lu? Nah itu tadi sih pas jalan ya gue agak kaget aja karena kebetulan istri gue kan usianya lebih muda daripada gue nih. Berapa tahun gapnya? Selisihnya 2 tahun lah. 2 tahun. Gue 95, dia 97. Nah kebetulan malah gue sebelumnya berpikir bahwa mungkin gue akan cari perempuan yang lebih tua dari gue kali, karena mungkin dari segi obrolan gue butuh yang bisa ngimbangin lah gitu, tapi ternyata enggak gitu. Kebetulan ketemunya sama dia yang lebih muda, nah tapi secara kualitas obrolannya masuk banget nih sama gue gitu. Jadi pas jalan pertama sih ya berkesan sih, jadinya tahu dia di seusia semuda itu ya berkesan banget dengan pola pikir yang sematang itulah gitu. Tapi pas lu jadiannya pas lu masih kerja di tempat kerja itu? Iya. Terus lu backstreet gak di tempat kerja? Nah kebetulan kan gue nggak satu kerjaan sama dia.
Oh, enggak. Jadi kan gue emang kerja di PT itu tuh, yang PT tempat gue kerja. Ya. Nah sedangkan dia kan dinas dari tempat kerjanya Ke PT diutus lu. ke PT gue gitu. Oh, jadi jadi- gue nggak satu tempat kerja gitu. Tempat kerja ya. Ah. Tapi ini berarti nggak Backstreet lah ya. Enggak. Tapi kan ke Backstreet ke teman-teman lu dua tadi deh. Awalnya sih ya gue ngejaga karena kan permintaan dia juga ya. Kalau bisa yang lain jangan tahu lah, nggak enak gitu. Dia ibaratnya masih mikirin, masih ngejaga hati ya teman-temannya lah gitu. Kebetulan si dua orang yang ngedeketin dia juga pun, satunya tetangganya dia, satunya adik kelasnya, teman sekolahnya lah gitu. Oh, masih dekat sama dia juga satu circle. Iya, masih satu circle sama dia. Jadi lo diminta menjaga dan dia pun menjaga. Iya. Kok dia nggak jaga lu doang ya? Ya mungkin itu karena alasan Tapi ya dia gue mungkin dari orang baiknya. luar kali. Iya, iya, paham. Gue sih tetap berpositif thinking aja. Nah, terus lu tahu nggak? Ada info nih sedikit ya, katanya 75% karyawan itu pernah sih namanya terlibat hubungan asmara Sama teman kerjanya sama sendiri. teman sendiri. Ya, Katanya percaya sih, sih. katanya kayak gitu sih. Di survei membuktikan gitu, banyak yang cinlok di dalam tempat kerja. Iya. Kayak gitu. Nah, di tempat kerja lo yang dulu maupun sekarang mungkin ya, Iya. ada nggak yang cinlok gitu? Nah, kebetulan sama nih di tempat gue kerja yang dulu pun sekarang itu boleh-boleh aja sih, dan banyak juga yang ibaratnya cinlok lah sama rekan kerjanya sendiri gitu. Dan dari kebijakan si tempat kerjanya pun tidak mempermasalahkan itu. Kan soalnya gini Kar, dulu tuh ada tuh yang namanya peraturan pemerintah ya. Iya. Peraturan pemerintah yang melarang kalau misalnya nikah di satu tempat kerja itu tidak boleh. Iya. Cuma kalau sekarang pemerintah sudah membuka. Ya boleh-boleh aja. Cuma ada beberapa yang perusahaan katanya belum bisa tuh, namanya kalau satu tempat kerja lo nikah nggak boleh. Kalau misalnya lo mau nikah ya satu out gitu. Ada juga yang kayak gitu. Iya, mungkin kalau menurut pandangan gue ya, itu sih untuk menjaga elektabilitas kinerja si karyawan itu sih kalau menurut gue. Elektrik bos, we are elektrik kilobitas Iya. karyawan. Si karyawan itu juga kerjanya tetap tanggung jawab. Terus ya tidak ada gangguan jika ada masalah dari hubungan asmaranya gitu kan. Jadi tetap produktif dua-duanya lah gitu. Mungkin juga yang dimaksudkan tersebut adalah si kedua pasangan ini tidak di dalam departemen yang sama gitu. Kalau misalnya yang satu di departemen bedah, yang satu ada di departemen ortopedi. Iya, misalnya. kurang lebih seperti Kayak itu. gitu. Itu kan masih bisa ya tidak terlalu mengganggu mungkin. Iya sih. Walaupun di dalam ruang lingkup yang sama gitu kan. Tapi tanggapan lu sah-sah aja gak? Misalnya orang yang punya romansa di tempat kerja gitu. Ya kalau menurut gue secara pribadi sih ya sah-sah aja sih, karena kan yang namanya perasaan kan nggak bisa dibohongin ya. Cinta tidak bisa ditahan. Kebetulan ya Yang gua harus ditahan juga nafsu. ngelihat ketemu dan ngelihat istri gue pun ya kebetulan di tempat kerja gitu. Ya romansanya adanya di dunia kerja gue gitu. Walaupun tidak di dalam satu lingkup yang sama nih gitu. Nah, pas lagi lu nih, pas lagi kerja, itu kan ada dampak-dampak mungkin ya. Iya. Ya, menurut atau enggak tanggapan lu lah dampaknya punya hubungan romansa di tempat kerja apa sih Kar? Baiknya atau buruknya kayak gitu. Lu kan pernah nih ngalamin, kalau gua sampai sekarang nggak pernah dan nggak mau. Iya. Kalau gue Kalau dampaknya sih menurut gue ada dua lah. Namanya dampak kan ada yang positif Baik, sama iya. negatif ya. Yang kalau gue lihat dan mungkin rasain juga. Kalau dampak positifnya mungkin ya bisa ada dua juga sih ya. Positifnya tuh itu gimana? ada dua juga sih ya. Semangat kerja dan semangat datang kerja. Iya, mungkin salah satunya itu berangkat cepet nih gitu kan ya, biar ketemu doi gitu kan Iya, misalkan, iya. atau berangkat cepet nih mau bareng doi ngejemput gitu kan, salah satunya juga gitu kan. Gitu salah satunya. Dampak negatifnya mungkin salah satunya ya Turun performa kerja. Mungkin salah satunya kurang produktif, bisa jadi kan. Terus karena ini mungkin ya, kalau berantem sih ya. Kalau berantem Iya, malah kalau- jadi malas ke kantor ketemu dia. kalau lagi ada masalah mungkin itu kan yang jadi ngeganggu gitu kan. Iya, bisa jadi males gitu kan. Sama mungkin ya namanya hubungan gitu kan ya,
keluar kemana-mana jajan butuh biaya, ya namanya jomblo sama punya relationship gitu kan, punya pacaran kan, ya pengeluarannya kan beda gitu kan. Betul. Itu Kalau pengaruh kita dari sebagai situ. laki-laki kadang-kadang Iya, bukannya perhitungan ya, iya. tapi kan memang ya begitulah. Mungkin Kijul lebih paham. iya, tapi kan namanya juga perjuangan seorang laki-laki nggak Ya, apa-apa lah modal betul. dikit ya. Jadi Anda yang kalau serikat-serikat pekerja, kalau Anda pelit sama pacarnya sendiri, bagus. Enggak lah ya. Harus ikhlas lah. Itu kan buat kebahagiaan kita juga kayak gitu. Nah, terus ini karena kita ngomongin cinta. Gua kalau ngomongin cinta itu kan berbelit-belit. Ya, muter-muter Pen- kemana-mana nih penuh ya. dengan lika-liku masalah gitu kan. Nah, lu sebagai orang yang bekerja sekarang, terus sekaligus berusaha, Alhamdulillah. ya ada usaha sendiri dan juga udah punya bini sendiri, ya kan gak rame-rame kan? Iyalah, Iya, iyalah. punya bini. Lu gimana sih bagi waktu untuk bini, untuk kerja, untuk usaha lu. Nah itu kan kayak 3 poin yang di dalam hidup lu kerjakan bersama-sama dan barengan. Iya. Gimana? Jadi kalau yang gue alamin sih ya capek Jul. Ya iyalah pasti. Jadi prioritasnya itu ya istri itu penting sih. Maksudnya waktu sama istri itu penting banget. Karena laki-laki itu rezekinya ya kalau belum ada anak ya dari istri. Itu semua kebuka dari situ gitu. Terus. Aduh jadi ngomongnya dalam banget ini Nggak apa-apa, mana-mana ya. Pak. Nggak apa-apa, Pak. Melenceng dari tema ini. Nggak apa-apa. Karena bagi waktunya sih kalau dari yang pertama gue jalanin tuh ya kerja sama usaha itu ya lu harus siap capek karena setelah lu beres urusan kerja kantor lu harus ekstra nih, ada ekstra time buat si usaha lu jalan gitu. Yang pertama sih itu gitu Dan karena setelah lu usaha baru waktu lu buat bini lu. iya Tapi kan kalau misalnya kondisinya kayak lu, kalau nggak salah lu kerja sekarang usaha lu bareng bini kan? iya Itu lebih enak ya? ya nggak juga sih sebenarnya. Oh enggak tuh katanya. Maksudnya nggak melulu enak gitu. Oh enggak bener enak. Iya, jadi tetap aja sama-sama capek. Intinya kalau emang pengen punya side job, pengen punya usaha dari kerjaan yang lain ya siap-siap capek, siap-siap habis waktunya gitu. Karena kita harus tetap mikirin gimana caranya si usaha kita tuh harus jalan gitu. Usaha jalan, kerjaan lu benar. Iya, karena deadline-deadline yang lain. namanya udah punya karyawan kan ya kita harus mikirin kan karyawan besok harus kerja terus gitu. Beda sama kita kalau cuman ikut kerja sama orang doang nih gitu. Ibaratnya SOP-nya udah ada lah, kita tinggal jalanin gitu. Nah kalau usaha tuh beda. Ya Lo, itu. lo semua yang manage. Iya betul. Kita manage, kita sediain, ya kita atur. Nah terus kan lu udah kerja, udah berkeluarga alhamdulillah, terus lu udah punya usaha. Nah pasti ada impian mungkin ya, impian atau keinginan atau apa gitu yang mungkin lu belum tercapai kan? Kalau gue sebagai laki-laki mandang lu udah oke nih dari punya lu pekerjaan punya gitu, respect lah ibaratnya. Lu punya pekerjaan, udah punya usaha, sudah menikah gitu, udah berkeluarga, menurut gue tinggal dijalanin dengan baik. Tapi ada impian-impian nggak yang mungkin lu belum tercapai mungkin? Salah satunya mungkin impian-impian gue yang belum tercapai adalah ya lebih bermanfaat lagi sih buat keluarga. Terus ya salah satunya karena gue sama istri kebetulan belum dikaruniai momongan ya, gue pengennya ya semoga doain ya Jul biar segera dikasih momongan gitu. Salah satunya sih itu. Amin ya Allah. Allahu Akbar. Sama ya, Tutor. intinya sih ya makin ekstra lah kerja buat keluarga, buat bagian keluarga gitu sih. Iya berarti mungkin apa yang ini lu kalau saran dari gue sih ya walaupun gue belum nikah mungkin. Iya, gimana nih? Dijaga kesehatannya. Lu boleh harus- capek-capek kali ya, Nggak gue boleh kebanyakan capek-capek. kerjaan kali ya. Iya, lu ada liburannya nih kan bentar lagi liburan ya, ada Iya. 3 minggu mah. Aduh siap. Ya kan libur anak cekula kan gitu. Ada liburan 3 minggu ya cobalah yang rajin-rajin kayak gitu kan. Semoga gua mah doain semoga Gimana ini lah, semoga dapet. Amin. Semoga cepet jadi. Amin. Tuh kan kayaknya ada semangat lain gitu pasti. Rezekinya juga pasti biasanya kalau itu tambah kan. Iya. Dari istri juga, dari momongan juga, Betul sekali. dari momogi. Momogi sih. Ya, itu kan jadi banyak. Ya. Oke.
Jadi menurut lu Kar, setuju atau tidak di tempat kerja boleh menjalin romansa? Setuju. Setuju. Kalau menurut gue setuju. Kalau gua setuju-setuju aja, cuma balik lagi ke lo semua serikat pekerja, lo mau punya hubungan sama teman kerja lu boleh. Ya. Ya, yang nggak boleh mah lu pacaran tapi lu nggak nikah-nikahin tuh jangan tuh ya. Jangan Kelamaan, lama-lama. muter-muter bekang pakai minyak putih, jangan. Kasihan anak orang lu gantungin. Kalau misalnya lu pengen nikahin itu anak lu cepet-cepet lah ya. Jangan lu Jangan gemuran lama, mulu lu. nggak enak. Iya, kayak gitu kan. Takutnya semakin lama pacarannya, takutnya berbuat yang tidak atau apa segala macam lah, yang hal tidak diinginkan gitu kan. Oke semuanya, para serikat pekerja, menurut lo gimana? Lo boleh di komen kita pendapat lu mengenai pacaran di tempat kerja kayak apa, atau mungkin lu punya cerita-cerita seru, entah lu udah pacaran sama bos lu, pacaran sama anak magangnya, pacaran sama anak-anak PKL mungkin, yang kayak gitu-gitu lu boleh ceritain di kolom komentar. Terus juga gue mau say thank you buat Ambu udah nyediain tempat kita buat tag. Cozy banget tempatnya, lu bisa main ke sini. Instagram juga lu boleh cek di Ambu Coffee. Dan gue juga mau terima kasih sama Bapak Hikari Gutomo udah hadir ke sini, nyempetin waktunya di tengah-tengah pekerjaan, usaha dan berkeluarga. Siap. Semoga kita sehat selalu dan gue doain lu cepet dapat momongan. Amin. Mungkin itu akan jadi lengkap sih. Lu doain gue juga biar nyusul semua itu. Amin, semoga disegerakan ya. Iya, Bapak-bapak amin. bujang ini nih. Bujangnya kencang banget bos, bujang nyinang. Oke, thank you para serikat pekerja. Gue pengen satu lagi, kalau misalnya lu punya hubungan dan romansa di tempat kerja, jangan sampai lu ganggu pekerjaan utama lu. Kalau misalnya lu jalanin cinta, ya jalanin cinta aja, nggak usah lu bawa ke pekerjaan, karena itu bisa mencoreng perusahaan, bahkan bisa mencoreng hubungan lu. Betul banget tuh. Oke, semuanya para serikat pekerja tetap stay, tetap kerja, dan juga kerja yang jauh, jangan lupa pulang. Oke, thank you. See you next video, bye.